Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini kita tetap diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus atas keluarga yang sudah Engkau berikan buat mereka Tuhan, buat kami semua Tuhan. Karena Tuhan berikan kesempatan buat kami semua untuk bersatu hati, mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu buat kami. Keluarga lepas keluarga Tuhan berkati. Kami bersyukur kalau di antara kami ada suami, istri beserta anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu buat kami. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, beserta bersama keluarga kami mau bersatu hati, hadir dalam bait-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau bersorak-sorai. Terlebih lagi Tuhan, malam hari ini, kami bersama keluarga kami mau bentuk, Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap malam hari ini beserta keluarga kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab anugerah-Mu kami ada, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sama-sama katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu kami ada Tuhan karena kasih-Mu ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sama-sama katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih,
di hadapan-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu saja Tuhan. Sebab anugerah-Mu benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih Yesus. di rumah. Terima kasih
Bila kulihat, kami selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku benar. Lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak hanya percaya saja dan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, namun kami merasakan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami bersama keluarga kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain rasa ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Anugerah-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih setia-Mu selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang sudah Tuhan perbuat buat kami. Terlebih buat anak, buat suami istri kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan untuk kami sekeluarga untuk bersatu hati menghadap-Mu Tuhan, menghadap tata-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan keluarga kami. Ada hubungan erat dengan keluarga kami Tuhan, terlebih ada hubungan erat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap bersama keluarga kami untuk memuji nama-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau berdiri, haleluya. Kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Kita boleh gerakkan badan kita bersama keluarga kita di rumah. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
saudara? Pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau apa saudara? Walau sana sini itu pusing, semua orang susah, tetapi engkau tertawa. Walau sana sini situ pusing, sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Sama-sama katakan tertawa. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada dalam keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang di rumah, dimanapun saudaraku berada, kita bersyukur kalau saat ini yang di rumah bisa berkumpul dengan suami, istri, anak-anak. Bahkan mungkin ada yang gak ada suaminya, mungkin suaminya bekerja, namun tetap bersyukur pada Tuhan. Biarlah kedekatan hati di antara keluarga ini menjadi hubungan kita semakin erat lagi. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Malam hari ini kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman malam hari ini menguatkan hidup kita, mengubahkan hidup kita. Terlebih firman malam hari ini akan memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita. Masalah boleh terjadi, yakin dan percayalah, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu adalah waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, semua itu untuk kebaikan kami. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami. Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, dengan sungguh-sungguh katakan waktu Tuhan pasti. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Waktu-Mu pasti yang terbaik buat kami Tuhan. Mudah dimengerti,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Ini pengakuan kami dari hati kami paling dalam Tuhan. Waktumu, waktu yang terbaik buat kami. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap keberadaan kami, di dalam setiap perekonomian kami, bahkan mengubahkan setiap sikap hidup kami Tuhan. Kami tahu ketika kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mau diubahkan oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap pribadi yang sudah mempersiapkan setiap bejana hatinya, baik yang saat ini sedang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, dimanapun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan live streaming ini, kami percaya Engkau sanggup menjamah hati mereka satu persatu, mengubahkan setiap hati yang ada, sehingga hati kami menjadi hati yang seperti Kristus. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang akan memampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena waktunya kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Belum semuanya, oke. Shalom semuanya. Iya, saya percaya ketika kita mengatakan shalom, maka shalom itu akan ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera juga aku berikan buatmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita masih ada untuk beribadah, ini karena anugerah Tuhan. Ya, ini merupakan minggu ketiga di bulan Juni. Kita sudah memasuki minggu ketiga tanpa kita rasa sadar, ternyata kita sudah hampir di penghujung bulan lagi. Tapi ingat, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita ketika kita mau mengubah setiap sikap hidup kita. Ini merupakan bulan Juni, kita punya tema yang baru. Ya, tema kita adalah communication. Nanti saya akan menjelaskan kenapa kita perlu berkomunikasi yang baik dan benar. Kita harus tahu apa yang kita dapat ketika kita memiliki komunikasi yang baik dan benar. Ini tema yang luar biasa yang jarang sekali gereja-gereja pada umumnya menyampaikan. Tapi gereja kita punya tema yaitu communication. Kita akan buka dulu ayatnya dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya mau kita semuanya membacanya bersama-sama ya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kebutuhan hidup manusia, sesungguhnya yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia dalam kehidupan ini adalah dikasihi dan mengasihi. Benar enggak? Benar enggak? Kebutuhan dasar manusia
itu dikasihi dan mengasihi. Itu natur yang sudah Tuhan buat untuk kita. Dan kebutuhan dikasihi dan mengasihi itu tidak akan pernah terjadi kalau komunikasi tidak terbangun dengan baik dan benar. Tindakan dikasihi dan mengasihi tidak akan terlaksana kalau tidak ada komunikasi yang benar. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara bahkan anak-anak muda yang sedang mendengarkannya saat ini bersama dengan keluarga, kita perlu belajar bersama betapa pentingnya menjadi komunikator yang benar dan baik. Ini memang tidak mudah, tetapi kalau kita mau belajar dan terus mau melatih diri untuk memiliki komunikasi yang baik dan benar, saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan, amin. Karena firman Tuhan mencatat ya, Dia akan memberikan kita pendampingan yang luar biasa. Asal ada keterbukaan hati, ada kemauan untuk kita diubahkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa yang bisa mengubah hidup seseorang adalah firman. Tidak ada yang bisa mengubah kita, orang tua kita tidak bisa mengubah kita, keluarga kita tidak bisa mengubah kita. Yang bisa mengubah saudara dan saya adalah firman Tuhan. Karena itu ini tema yang sangat luar biasa. Kita harus memiliki sebuah komunikasi. Apa sih arti daripada communication? Ya, komunikasi itu adalah sebuah penyampaian pesan atau informasi baik secara verbal maupun non verbal. Ya, tujuannya apa? Supaya ada kerjasama yang baik dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Nah, saya mau katakan bahwa untuk membangun komunikasi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya relasi. Kita sudah biasa dengan bahasa relasi ya. Sudah umum bahasa relasi, tapi kadang-kala kita salah dalam mengartikan relasi. Relasi itu adalah suatu kualitas yang menghubungkan pribadi satu kepada pribadi yang lainnya. Dengan tujuan apa? Supaya terjadi sebuah kerjasama yang baik. Supaya terjadi sebuah tujuan yang sama. Nah, jadi relasi itu adalah berbicara tentang kualitas dari hubungan itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, untuk berelasi itu dibutuhkan dua orang atau lebih. Nah, supaya terjadi sebuah relasi yang baik, dibutuhkan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Amin. Itu pasti. Makanya dibutuhkan yang namanya sebuah kerendahan hati. Apa sih sebuah sifat yang rendah hati ini? Sikap rendah hati ini adalah sikap di mana kita peduli kepada orang lain. Kita mengerti orang lain, kita memahami orang lain. Kita belajar untuk tidak mengutamakan ego kita. Itulah sebuah kerendahan hati. Di dalam komunikasi, di dalam membangun sebuah komunikasi, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Makanya ada pepatah mengatakan seperti ini, untuk melakukan yang jahat itu tidak perlu belajar. Saudara cuma lihat langsung bisa. Tapi saudara kalau mau melakukan yang baik itu perlu belajar, benar tidak? Benar, itu perlu belajar. Untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar itu perlu belajar. Sama, kalau saudara mau melakukan firman Tuhan itu perlu belajar. Kalau orang tidak mau belajar, nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu dan anak-anak muda yang ada di rumah-rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita semua mau diubahkan oleh Kristus, amin. Kita semua mau mengalami yang namanya waktu Tuhan yang mengubah kita, waktu Tuhan yang memulihkan kita. Kalau kita mau mengalami sebuah kebaikan-kebaikan Tuhan, harus ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Kita harus memiliki yang namanya sebuah komunikasi yang benar dan baik. Saudara-saudara, hal yang pertama tadi adalah relasi. Itu harus kita utamakan, yaitu sebuah kualitas dari hubungan itu. Kalau di dalam sebuah hubungan tidak punya kualitas, maka hubungan itu tidak akan pernah bertahan lama. Tapi sebuah hubungan yang memiliki kualitas, maka hubungan itu akan bertahan sampai maut memisahkan. Amin. Saya percaya setiap keluarga demi keluarga merindukan sebuah hubungan dalam rumah tangga itu sampai maut memisahkan. Tidak berhenti sampai di tengah perjalanan. Ya. Tapi mampukah kita bisa bertahan? Saya katakan mampu. Karena apa? Kalau kita punya kerinduan, punya kemauan, semuanya akan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, hal yang pertama kita perlu
membangunnya dengan cara relasi, yaitu sebuah kualitas yang menghubungkan pribadi. Itu harus kita terus bangun, ya. Apa sih yang mendasari sebuah hubungan? Ya itu harus kita pahami. Kalau kita tidak paham seperti itu, maka kita akan salah langkah. Seseorang yang mengerti kualitas dari sebuah hubungan, dia akan mempertahankan hubungan itu. Yang kedua, untuk membangun sebuah communication, yang kedua harus ada yang namanya connection. Apa itu connection? Connection itu adalah tindakan untuk menghubungkan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Jadi sebuah tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan untuk membangun sebuah hubungan itu? Ini berbicara tentang tindakannya. Nah makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa kalau kita tidak punya koneksi yang baik, tidak punya koneksi yang benar, maka koneksi tidak akan pernah bisa kita alami. Kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya sebuah hubungan yang baik. Kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya kerjasama yang baik. Dan itu akan menghambat segala sesuatu yang sudah kita bangun. Makanya bangunlah sebuah koneksi. Bersama siapa? Bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama rekan-rekan gereja, bersama masyarakat di mana kita tinggal. Kita ini adalah garam. Kita bukan lagi menjadi garam, tapi kita adalah garam itu sendiri. Apa artinya garam itu? Garam itu adalah kita harus memberikan kepada mereka sebuah contoh. Memberi rasa yang enak. Kita garam, amin. Katakan kanan kiri, kita garam. Halo, kita garam, amin. Kita ini garam. Makanya kita harus membangun sebuah koneksi. Untuk membangun sebuah koneksi itu dibutuhkan yang namanya saling membutuhkan. Koneksi yang baik itu nggak akan pernah terjadi kalau di dalamnya tidak ada saling membutuhkan. Saya tidak butuh Bu Ima di sini. Terjadi nggak koneksi? Tidak terjadi. Saya tidak membutuhkan Bu Repina, biarkan dia saja yang membutuhkan saya. Haleluya. Tidak akan terjadi. Tapi koneksi yang baik bisa terjadi ketika kita ada saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka terjadilah sebuah koneksi yang baik. Kerjasama pun akan terjadi. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau pesankan buat kita sebagai orang tua, ya. Kewajiban yang penting untuk para orang tua mengkomunikasikan kepada anak-anak kita sebuah ajaran dan nasihat yang bernilai kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara yang kasih? Karena saya mau katakan berita kebenaran firman Tuhan itu adalah berita yang relevan. Berita yang tetap ada. Berita yang tetap bisa diterima sepanjang masa. Amin. Berita kebenaran firman Tuhan bisa terjadi dan itu bisa diterima segala zaman. Bisa diterima segala generasi, bisa diterima oleh segala umur. Tujuannya apa sih? Mazmur. Ini tujuannya. Mazmur 78 ayat 6 sampai yang ke-7. Kenapa kita perlu membangun komunikasi kepada anak-anak kita? Supaya apa? Perhatikan ayatnya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian itu adalah anak kita, lalu siapa? Cucu-cucu kita, lalu siapa lagi? Cicit-cicit kita, ya. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada siapa? Kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Perhatikan ayat selanjutnya. Coba baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Ini yang Tuhan mau. Kenapa orang tua harus mengkomunikasikan kepada anak-anaknya sebuah berita kebenaran firman? Supaya mereka tetap kepada iman mereka yang semula. Saya mau katakan buat kita semua di tempat ini. Kita lihat banyak gereja yang tertutup. Kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. Ini masih masa-masa yang sulit. Tapi saya mau katakan ada masa-masa yang lebih sulit nantinya. Saudara tidak bisa datang beribadah ke gereja bukan karena virus. Tapi karena sesuatu pesan janji firman Tuhan akan digenapi. Saudara tidak bisa beribadah karena sesuatu yang akan terjadi yang luar biasa di muka bumi ini. Kita harus diperhadapkan dengan pilihan imanmu atau yang lain. Itu masa yang paling berat. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan kebenaran firman, apa mereka mampu bertahan? Tidak bisa. Mereka nggak akan pernah bisa mampu bertahan. Mereka akan takut.
Tapi ketika kita mewariskan yang namanya iman kepada Kristus, saudara akan lihat, mereka akan pegang perintah-perintahnya. Kalau mereka pegang perintah-perintahnya, saya yakin mereka akan ingat apa yang kita sampaikan. Dan ketika keadaan itu nanti terjadi mungkin di masa mereka, atau di masa anak-anak kita, atau di masa kita yang sekarang kita juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti masa itu akan datang. Mereka tetap berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak gampang untuk membina anak-anak muda zaman sekarang. Kita punya generasi yang berbeda, zaman yang berbeda. Zaman mereka ini adalah zaman digital. Kalau sudah masuk yang 70-an, itu kadang-kala agak berat mengikuti zaman sekarang. Tetapi sudah-sudah yang kasih, kita harus tahu perkembangan mereka, kita harus bisa seimbangin. Kita harus seimbangin mereka dengan iman. Karena dengan pengajaran mengkomunikasikan kebenaran nilai-nilai kekristenan, mereka akan dimampukan oleh Tuhan. Saudara, kita punya filio ya, punya tujuan di gereja kita. Itu harus kita benar-benar pegang filio, ada 5. Itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu. Yang pertama apa? Love, kasih. Yang paling utama yang perlu kita pesankan buat anak-anak kita dengan nilai-nilai kebenaran, kasih. Hidup yang pertama yang harus mereka miliki adalah kasih. Yang kedua, integritas. Mereka harus punya integritas. Integritas kita sebagai apa? Anak Tuhan. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita punya integritas. Pegang integritas itu, jaga. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita jaga integritas kita. Saya anak Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia. Kita ada karena kasih karunia. Lalu ada apa lagi? Kemurahan hati. Itu harus ada. Kita pesankan buat anak-anak kita. Karena kalau kita hanya memiliki sendiri, lalu kita tidak mengajarkan kepada mereka, mereka akan menjadi generasi yang tidak memiliki kemurahan hati. Lalu apa? Besok kita tua ditaruh di mana sama mereka? Jadi mulai sekarang kita mengajarkan kepada mereka. Lalu yang terakhir apa? Kebenaran. Mengajarkan sebuah nilai kebenaran. Kebenaran di atas segala-galanya. Benar itu pasti baik. Tapi baik belum tentu benar. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Pesan saya dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini, tanamkanlah nilai-nilai kebenaran supaya mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kasih, kita akan belajar, kita lanjut terus bagaimana memiliki komunikasi yang benar dan baik sebagai warga kerajaan Allah. Kembali kepada Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Bagaimana supaya komunikasi yang benar dan baik itu kita bisa terapkan dalam hidup kita maupun hidup anak-anak kita. Sebagai warga kerajaan Allah kita harus memiliki komunikasi yang benar. Di sana dikatakan seperti ini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya mau expose satu-satu supaya kita jelas, ya. Jadi ini sebuah pembelajaran yang luar biasa supaya kita bisa mengerti dan memahami apa arti dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Perhatikan, hendaklah. Kata hendaklah, saya coba baca dari kamus Alkitab, ternyata kata hendaklah itu seharusnya, semestinya. Lalu yang ketiga, aturannya memang seperti itu. Itu kata hendaklah. Berarti kalau seharusnya itu enggak ada tawar-menawar, ya harusnya anak-anak Tuhan hidup seperti itu. Berarti saya mau katakan seperti ini. Ini mutlak. Hendaklah itu sebuah kata mutlak, tidak bisa ditawar. Sama dengan ketaatan. Saudara tahu taat dari depan bacanya apa? Taat dari belakang. Makanya taat itu enggak bisa ditawar-menawar, mutlak harus dilakukan. Sama kata hendaklah itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-nawar. Seharusnya, semestinya, aturannya anak-anak Tuhan, kata-katanya apa? Senantiasa penuh kasih. Kata senantiasa, saya percaya semua kita sudah tahu ya.
Senantiasa itu apa? Setiap saat, setiap waktu. Pokoknya dalam sepanjang hari itu harus senantiasa. Tidak ada kata besok boleh, kata-kata nggak penuh kasih. Hari ini harus dengan penuh kasih. Nanti hari Minggu, wah itu kata-kata harus penuh rohani. Ya toh, haleluya, haleluya. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak usah. Ya hari Minggu nanti baru penuh kasih. Tidak seperti itu. Tapi firman Tuhan menjelaskan, hendaklah kata-katamu senantiasa. Kata senantiasa adalah setiap waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah seharusnya setiap waktu di dalam berkata-kata itu harus penuh kasih. Amin. Harus penuh kasih. Kita akan belajar lagi. Kata-kata senantiasa penuh kasih. Apa arti kata-kata penuh kasih? Saudara-saudara, saya baca buku, dikatakan ternyata kata-kata yang penuh kasih itu adalah kata-kata yang sopan. Perkataan yang memiliki etika, itu perkataan yang penuh kasih. Perkataan yang penuh kasih itu tidak sembrono, tidak asal apa? Bunyi, tidak asal ngomong. Nih anak-anak muda kan biasanya pokoknya asal muni. Kadang ngomong dulu baru dipikir. Berbeda dengan orang tua, lebih banyak orang tua itu mikir dulu baru ngomong. Tapi saya mau katakan, sekarang ya kita perlu belajar sama-sama. Yang muda, yang tua, ayo belajar memiliki kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang penuh kasih itu adalah kata-kata yang ramah. Yang ramah itu berarti yang bisa menyenangkan orang, ya. Ramah itu berarti membuat orang itu tertarik buat kita. Artinya begini, apa yang kita lakukan, dia itu merasakan sebuah kenyamanan. Dia jadi menarik buat dia. Kata-kata yang penuh kasih itu juga kata-kata yang bisa menyenangkan orang lain. Tapi bukan menjilat, paham ya? Ada orang senangnya itu menyampaikan sebuah kata-kata yang baik, pokoknya semuanya baik. Jahat juga dibilang baik. Berbeda, kalau seperti itu udah motivasinya udah beda. Tetapi firman Tuhan menjelaskan dengan jelas, kata-kata yang penuh kasih itu adalah kata-kata yang bisa menyenangkan orang lain dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang manis untuk didengar. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, perkataan yang manis didengar itu adalah perkataan yang benar-benar digarami dengan kebijaksanaan. Kita ini garam, amin. Tadi saya katakan kita ini garam. Jadi perkataan kita juga harus perkataan yang digarami kebijaksanaan. Perkataan yang sesuai dengan perkataannya Kristus. Kata-kata yang tidak sembarangan. Berapa banyak orang-orang yang gampang memakai dengan kata-kata yang memaki, ya, menghina, bahkan merendahkan orang lain. Saya mau katakan sebagai warga kerajaan Allah, ini pesan firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Kita belajar bersama-sama, upayakan untuk kita bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang apa? Melakukan kebenaran firman. Tidak ada satupun yang lulus dalam firman Tuhan. Belum, kita masih belajar. Tapi setidaknya kalau kita belajar, kita harus berani mengatakan tidak untuk kata-kata yang tidak penuh kasih. Ayo belajar memiliki kata-kata yang penuh kasih. Saudara, satu keluarga yang setiap harinya dia selalu mengumpat, dia selalu memaki anaknya. Kira-kira generasinya bagaimana? Sama enggak? Sama enggak? Sama. Karena dia melihat, mengecap setiap hari. Mendengar setiap hari. Akhirnya apa? Setelah dia berumah tangga sama. Dia akan mengungkapkan hal yang sama. Kecuali kalau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kecuali kalau dihidupkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Itu akan mengalami sebuah perubahan. Kita belajarlah menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berbicara penuh kasih. Karena kalau kita berbicara dengan kasih, maka perkataan itu perkataan yang sedap yang didengar. Perkataan yang sedap didengar. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Perhatikan ayatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap apa? Didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ayat terakhirnya apa katakan? Pikirkanlah semuanya itu. Itu pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk mereka tidak memikirkan yang lain kecuali memikirkan yang ada di ayat awalnya. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Yang enggak sedap didengar aja rungokno. Kalau saudara mendengarkan yang tidak sedap didengar, kira-kira terbangunkan apa? Terhancurkan. Wah, saudara bisa ambruk. Dengarkanlah yang sedap didengar. Kalau kita mendengar yang tidak sedap didengar, saudara yang kasih, iman kita itu bisa rontok. Tapi sebagai warga kerajaan Allah, cerdaslah di dalam memilah-milah bicara. Amin. Kita dengar saja. Sesuatu yang memberkati, terima, amin. Sesuatu yang tidak memberkati, buang, abaikan. Jangan mau dikuasai dengan kata-kata yang tidak benar. Belajar untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Belajar untuk berbicara yang penuh dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Sesuatu yang sedap untuk didengar itu pikirkan. Terus menerus pikirkan. Memang tidak ada orang tua yang marah dia ngomong sama anaknya itu yang enak didengar. Enggak ada. Namanya orang tua marah sama anaknya, nasihati anaknya, itu enggak enak didengar telinga. Tapi saya mau pesankan, jangan sampai ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua. Itu penting. Amin. Itu yang paling penting. Kita menasihati mereka wajar karena mereka anak-anak kita, generasi kita. Apalagi ibu-ibu nek ngomong, waduh nggak enak banget dek telinga. Itu berhentinya agak lama. Kalau bapak-bapak cuma sebentar doang itu. Tapi ketika mereka bicara itu langsung tak di hati kalau bagi anak-anak. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan buat anak-anak kita? Sesuatu kata yang di dalamnya tidak ada kata-kata yang tidak baik. Tapi kata-kata yang memberi nasihat. Sekalipun keras itu memberi nasihat. Tidak masalah. Tapi jangan sampai ada di dalamnya perkataan yang tidak baik. Itu pesan saya buat orang tua. Supaya apa? Supaya kita menerima generasi-generasi dan bisa melihat mereka menjadi generasi yang juga menjaga hidup mereka, menjaga perkataan mereka untuk mereka menjadi garam bagi dunia ini. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, jelas sekali pada ayat yang ke-8 tadi, pikirkanlah semuanya itu. Mulai hari ini katakan kepada pemikiran kita, pikirkanlah yang baik. Amin. Pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap untuk didengar. Di luar itu, buang. Amin. Sama-sama kita katakan, di luar itu, buang. Jangan dimasukkan di hati, buang. Supaya kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Efesus pasal 4 ayat 29. Ini kata-kata yang penuh kasih. Dia punya fungsi yang berbeda. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Siapapun kita, orang tua, anak muda, anak sekolah minggu, ini sebuah teguran. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah untuk membangun, memberikan support. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa sih artinya beroleh kasih karunia? Beroleh kasih karunia itu orang yang dengar itu bisa diselamatkan Tuhan. Kasih karunia itu berbicara tentang keselamatan. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah sudah menerima keselamatan, amin. Nah, keselamatan itu jangan di-PDW. Keselamatan itu bagikan kepada orang lain. Melalui apa? Saudara nggak perlu door to door untuk menyampaikan keselamatan tentang Injil Kristus kepada mereka. Tapi melalui perkataan kita, kita bisa memenangkan mereka. Amin. Melalui perkataan kita, kita bisa menyelamatkan mereka. Mereka akan beroleh yang namanya kasih karunia.
Saudara-saudara, berapa banyak orang-orang di luar sana mengatakan, orang Kristen gak boleh gini loh. Orang Kristen gak boleh gini loh. Berarti mereka sudah memandang bahwa orang Kristen itu harus hidupnya benar. Kita bersyukur dengan cara pandang yang seperti itu. Karena mereka tahu bahwa orang Kristen gak bisa ngomong sembarangan, gak ngomong sembrono. Ya, kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih bisa menyelamatkan orang lain melalui perkataan kita. Karena Tuhan mau hidup kita ini bisa menyelamatkan orang lain. Amin. Saudara-saudara yang kasih, komunikasi yang paling efektif itu adalah komunikasi pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Saudara bisa lihat, apa Tuhan Yesus waktu itu butuh minum? Sebenarnya butuh minum enggak? Tidak. Waktu itu Yesus bukan butuh minum. Itu adalah time yang tepat. Ketika perempuan Samaria itu keluar, dia duduk di pinggir sumur itu. Tuhan Yesus minta air. Tapi saudara lihat, komunikasi dia kepada wanita itu tuh cungkul luar biasa. Wanita itu bisa bertobat. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia bisa membuat wanita yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya sembrono, dia bisa diselamatkan oleh Tuhan karena perkataan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah. Dia sampaikan kepada seluruh keluarganya. Aku ketemu seseorang di sana. Dia memberitakan kabar keselamatan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Saudara tahu wanita ini adalah bukan wanita yang benar. Tapi ketika dia pulang, dia menyampaikan pesan itu kepada keluarganya. Semua keluarganya diselamatkan. Yang Tuhan mau bagi hidup saudara dan saya adalah kita menyelamatkan banyak orang. Amin. Melalui apa? Melalui komunikasi. Melalui komunikasi. Kalau Tuhan Yesus bisa mengatakan dan melakukan seperti itu, saya percaya saudara juga bisa. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi seperti itu. Mulai, Tuhan, aku belajar untuk menjadi berkat dalam setiap perkataan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, kita lihat lanjut ayatnya. Kolose tadi kembali, pasal 4 ayat 6. Ya, di sana dikatakan tadi, ya, jangan apa? Hambar. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar. Saya mau jelaskan frasa jangan hambar. Apa sih artinya jangan hambar? Hambar itu berarti kalau kita masak di dapur tawar, enggak ada rasa. Kalau hambar itu makannya jadi tidak bersemangat karena rasanya berkurang. Tidak berasa, itu hambar. Biasanya kalau kita mau makan sesuatu lalu rasanya hambar, apa yang kita tambahkan? Garam. Kita nggak mungkin menambahkan gula, tapi yang kita tambahkan adalah garam. Nah, rasa hambar pada makanan biasanya diatasi dengan pemberian garam. Nah, saya mau katakan seperti ini. Kunci perkataan yang benar, kunci perkataan yang baik adalah perkataan yang bergaram. Amin. Ayo sama-sama kita katakan. Kunci perkataan yang benar adalah perkataan yang bergaram. 1, 2, 3. Kunci perkataan yang benar adalah perkataan yang bergaram. Ingat di rumah. Kunci perkataan yang benar itu adalah perkataan yang bergaram. Apa sih artinya perkataan yang bergaram? Perkataan yang sedap. Karena fungsi garam adalah memberi rasa sedap. Memberi rasa, membuat enak. Itu fungsi garam. Mengawetkan, banyak sekali fungsi garam. Walaupun kelebihan garam juga enggak boleh, tapi fungsinya yang kita lihat di sini. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang bergaram. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, perkataan itu bukan terletak kepada kuantitasnya. Ya, bukan terletak kepada kuantitasnya, tapi terletak kepada kualitasnya. Artinya begini, bukan banyaknya apa yang kita bicarakan yang penting itu. Tapi yang penting itu adalah kualitas yang kita sampaikan ketika kita berbicara. Itu yang penting. Berapa banyak orang banyak bicara tapi tidak ada kualitasnya. Asbun, asal bunyi. Zaman sekarang kan banyak orang seperti itu, asal ngomong pokoknya, asal ngomong pokoknya. Peraturan ini asal ngomong, asal ngomong, asal ngomong. Tapi tidak ada kualitasnya. Nah, bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengenal Kristus, kita anak-anak Tuhan, ayo kita belajar ya untuk mengetahui bahwa berbicara itu yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya.
Isinya yang penting, mutunya yang penting. Bukan jumlahnya banyak kata-kata yang kita keluarkan, itu tidak penting. Makanya firman Tuhan mengatakan seperti ini, berbicaralah pada waktu yang diperlukan, tepat pada waktunya. Ngapain kita banyak bicara-bicara tapi tidak tepat pada waktunya? Sia-sia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, kita belajar untuk memanfaatkan setiap perkataan kita, ya, untuk yang baik. Perkataan yang tersampaikan, perkataan yang memberkati. Jadi ingat, bukan pada banyaknya yang kita sampaikan, perkataan yang kita sampaikan, tetapi perkataan yang benar itu berbicara tentang perkataan, ya, yang bergaram, yang di dalamnya memiliki sebuah kualitas. Berbicaralah tentang sebuah nilai kualitas. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Di sana dikatakan seperti ini. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Arti ayat ini mengatakan seperti ini, hati-hatilah dengan perkataan kita, karena perkataan yang sia-sia bukan hanya tidak berguna, tetapi bisa mengacaukan orang yang mendengar dan menimbulkan yang namanya perselisihan. Benar tidak? Makanya kita perlu berhati-hati. Sekalipun kita marah, hati-hati dalam amarah kita. Karena kitab Amsal mengatakan seperti ini, pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Wah, ini firman Tuhan kok sepertinya relevan sekali. Memang benar relevan, bukan sepertinya, memang relevan, ya. Kita harus hati-hati, ya toh. Jangan sampai kita sama dengan firman Tuhan itu tadi. Apa? Bocor ember. Ya, jadilah ember yang tidak bocor, yang bisa menampung semua perkataan, tetapi cerdaslah di dalam memilah-milah. Amin. Kita nggak bisa melarang orang berbicara, nggak bisa. Kita nggak bisa menghentikan orang berbicara, kita pun tidak bisa. Orang mau bicara apapun terserah. Karena Pak Hodia mengatakan, orang ngomong nggak kulaan. Saudara nggak perlu bayar kok ngomong sakarepmu kok. Tapi ingat, kita punya aturan, kita punya kebenaran firman, di mana kita punya batasan-batasan di dalam penyampaian sebuah perkataan. Itu yang kita perlu tahu. Anak Tuhan gak boleh sembarangan hidupnya, walaupun ngomong gak kulaan. Yang orang luar pulau gak ada yang tahu tuh ya. Ngomong itu gak beli, kulaan itu beli. Gak beli, kita ngomong gak pakai beli. Pokoknya ngomong sekarepe sembarang, selagi masih ada pita suara. Kita bisa ngomong. Tapi ingat, ya, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kita punya batasan. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Makanya saudara-saudara yang kasih, ini menunjukkan bahwa perkataan itu bisa menjadi sangat powerful. Dia punya kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Makanya jangan pernah marah sama anak-anak, katakan, oh anak setan kan, katanya. Saudara tahu kalau dia anak setan, loh, terus saudara siapa? Sama ya, kita sama dengan kita sebutkan tadi. Oh dasar anak kuntilanak, loh sing lahirno siopo? Ya toh, sing ngandung siopo? Kan kita juga toh. Nah, kalau di luar sana ngomong di sana terserah, tapi saudara dan saya punya batasan. Supaya apa? Supaya perkataan kita tuh bisa menjadi garam. Perkataan kita bisa menggarami dunia ini, karena dunia ini perlu garam, perlu saudara dan saya untuk mereka diselamatkan, menjadi pribadi-pribadi yang terselamatkan. Itu tujuannya Tuhan, enggak lain, cuma supaya mereka diselamatkan. Nah kalau anak-anak Tuhan sama omongannya dengan di luar sana, apa bedanya kita ke gereja? Apa bedanya kita berdoa? Apa bedanya kita selalu bersekutu kepada Tuhan? Kita belajar menjaga, makanya milikilah komunikasi yang benar dan baik. Saudara, ini tema yang sangat luar biasa saya katakan. Kemarin juga saya mendapatkan banyak sekali berkat. Setiap tema tiap bulannya, itu kalau kita pelajari dengan jelas dan teliti, itu sangat memberkati kita. Tanya baca renungan Kingswood-nya setiap hari, jangan lupakan. Ini waktunya untuk kita terus rajin mencari kebenaran firman Tuhan, selama masih ada kesempatan.
Selama masih bisa beribadah, cari Tuhan selama ia masih bisa ditemui. Karena ada nanti waktunya kita tidak bisa menemui dia lagi. Nah kalau waktu itu sudah datang, saudara mau teriak, saudara mau nangis, gak bisa lagi. Waktunya sudah datang. Kita gak bisa berbuat apa-apa lagi. Carilah Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan harus mengalami sebuah perubahan, amin. Harus mengalami sebuah perubahan, kalau gak ada perubahan sama saja. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, perkataan itu bisa menjadi sangat powerful ya. Berhati-hatilah di dalam berbicara. Saya sudah katakan tadi bahwa komunikasi yang paling efektif adalah ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Nah perhatikan mulai saat ini ketika kita berbicara kepada orang-orang di sekitar kita, mereka diberkati apa tidak? Seperti apa yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini ya. Kalau orang di luar sana mengatakan semuanya susah, sulit dan lain sebagainya. Nek ngene iki hidup kaya apa rasane? Wes nek ngene iki mate wae. Saya katakan anak Tuhan mengatakan seperti ini. Jangan seperti itu, Bu. Tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Amin. Tadi pujiannya mengatakan gini. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Tapi anak Tuhan katanya apa? Tetapi aku kan tetap tertawa. Orang di luar sana mengatakan gini, wah enak kan tetap tertawa. Maksudnya tetaplah memiliki hati yang sukacita walaupun keadaannya seperti ini. Ini akan menjadi keadaan yang akan diingat oleh generasi-generasi berikutnya. Karena virus ini banyak orang yang mengalami begini dan lain sebagainya. Tetapi anak Tuhan harus tetap bersukacita. Tetap tertawa tentang hari depan. Kitab Amsal mengatakan bahwa wanita yang paling bahagia adalah wanita yang tertawa tentang hari depan sekalipun dia tidak tahu tentang hari depan. Amin. Dia belum mengerti apa yang terjadi di sana. Bapak-bapak yang bahagia adalah bapak-bapak yang tahu tertawa tentang hari depan. Sekalipun dia belum tahu kemana anaknya nanti. Tapi yang pasti kalau kita belajar dekat kepada Tuhan, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Anak-anak muda bisa tertawa di dalam masa depan mereka. Sekalipun mereka tidak tahu 2 hari lagi terjadi apa. Tetapi mereka bisa tetap menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan hari ini ya, belajarlah untuk memiliki komunikasi yang benar dan baik. Komunikasi yang benar dan baik itu memiliki sebuah etika dalam berbicara. Semua kita harus memiliki etika. Bagaimana anak berbicara kepada orang tua, bagaimana orang tua berbicara kepada anak, bagaimana anak berbicara kepada teman sejawatnya, teman sekolahnya, teman sepekerjaannya, semuanya punya etika. Jadi kita belajar untuk mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, dalam hal berkomunikasi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mau berbicara kepada orang lain, ingat tujuan kita berbicara itu apa, dan pikirkanlah kata-kata yang mau kita sampaikan itu apa, sesuai dengan tujuan itu. Itu harus diingat. Ketika saya mau berbicara, tujuan saya apa ya berbicara kepada orang itu. Lalu yang kedua, pikirkan kata-kata yang mau saya sampaikan kepada orang itu yang bisa memberkati. Amin. Itu harus kita pikirkan. Supaya apa? Supaya kita jangan bicara dulu baru mikir. Tapi kita mikir dulu baru berbicara. Kalau kita mikir dulu baru berbicara, maka setiap kata demi kata yang kita sampaikan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun itu mungkin perkataan yang tidak menyenangkan bagi orang itu karena itu sebuah nasihat, sebuah teguran, ataupun sebuah didikan, saya mau katakan itu akan tetap menjadi berkat. Makanya belajarlah menjadi pribadi-pribadi yang tetap berpikir dulu sebelum berbicara. Jangan asbun, ya. Jangan asal ngomong. Anak-anak muda kan nek ngomong sak karepe dhewe ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Di tempat ini tidak ada. Kalaupun ada, kita belajar merubah hati kita, merubah sikap kita. Karena apa? Firman Tuhan menjelaskan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini bukan hanya berbicara tentang kebutuhan finansial kita, bahwa dia akan memberikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak. Tapi dia juga akan memberkati kita ketika kita belajar melakukan firman Tuhan. Waktunya akan memulihkan keadaan kita menjadi keadaan yang baik. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang ingin memiliki keadaan yang tetap baik? Halo, angkat tanganmu. Amin. Semua kita memiliki dan ingin keadaan yang baik dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dimanapun kita berada memiliki keadaan yang baik. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya kalau tidak ada perubahan? Karena hanya orang-orang yang melakukan itu yang menerima anugerah daripada Tuhan. Amin. Jadi waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat untuk memulihkan kita. Memulihkan kita itu bukan hanya memulihkan secara kebutuhan finansial kita, tidak.
tapi memulihkan hidup kita secara pribadi, secara karakter, secara sikap, maka berkat itu akan turun buat kita semuanya. Amin. Ini pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Makanya saya katakan tadi, saya mau expose satu persatu. Dan sangat luar biasa, jangan hambar. Karena perkataan yang hambar itu tidak berguna. Perkataan yang hambar itu tidak akan pernah bisa memberikan rasa yang sedap. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki komunikasi yang baik dan benar. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau memiliki komunikasi yang baik dan benar? Halo, amin. Iya. Saya percaya saudara mengangkat tangan bukan sekedar mengangkat tangan, tetapi saudara merindukan sebuah perubahan, memiliki sebuah komunikasi yang benar. Makanya pakailah kesempatan hidup menjadi berguna dan berdampak bagi semua orang melalui komunikasi yang benar. Jadilah berkat melalui gaya komunikasimu. Ya, Amsal pasal 25 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya begini, kalau kita berkata-kata tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya, maka perkataan kita itu menjadi perkataan yang tidak sia-sia. Jadi kalau mau berbicara, ingat, berbicaralah tepat pada waktunya. Jangan sia-siakan ucapan kita. Seperti buah apel emas di pinggan perak, ya. Ini sesuatu yang bernilai. Tuhan mengangkat hidup kita. Jadi jangan berpikir kalau kita ngomong punya rem, punya batasan, kita nggak dimuliakan Tuhan. Oh, kita dimuliakan Tuhan. Tuhan mengangkat kita. Hal yang kecil yang kadang kita lupakan. Tuhan mau lakukan dari mulai hal yang kecil. Makanya hendaklah, berarti seharusnya perkataan kita menjadi berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, saya mau ambil kesimpulannya siang hari ini. Jadilah berkat melalui gaya komunikasimu dalam berbicara, ya. Dan saya mau pesankan buat kita di tempat ini, ya. Datang dan perginya hidup tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya pergunakanlah hidupmu sebaik mungkin dan milikilah komunikasi yang baik dan benar. Kita tidak tahu kapan hidup itu berakhir. Tapi yang pasti setiap orang hidup pasti akan mati. Sebelum waktu itu tiba, ayo kita pakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengundang semua pemain musik, choir singer untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Dan saya percaya biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan anak-anak muda dimanapun berada. Belajarlah untuk memiliki komunikasi yang benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena ketika kita memiliki komunikasi yang baik dan benar, ya, hidup kita akan menerima yang namanya pemuliaan yang dari Tuhan, akan menerima pengangkatan yang dari Tuhan. Hidup kita akan menerima upah yang dari surga. Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Amin. Kita angkat satu pujian, pulihkan. Bebas dari semua yang
kebaikan-Mu. Biar Engkau mengubahkan setiap hati kami Tuhan, bagaikan emas yang murni Bapa. Engkau mengubahkan hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komunikasi yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Kepada siapapun Bapa, kami belajar untuk mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, supaya kata-kata kami tidak hambar di hadapan banyak orang. Kami memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong dan memberikan semangat bagi orang lain. Karena kami adalah garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang belajar menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Imago Dei, hidup untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap kami yang ada di rumah-rumah yang hari ini sedang beribadah, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap pemikiran kami, supaya kami berpikir tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang adil, sesuatu yang mulia, bahkan sesuatu yang sedap untuk didengar, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau yang akan memampukan kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Engkau yang akan menolong kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Kemanapun kami melangkah, kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya setiap pribadi yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan Kau memberkati hidup mereka, menopang mereka satu persatu untuk mereka berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mau menanamkan nilai-nilai kebenaran buat anak-anak kami Tuhan, sehingga pada waktunya nanti mereka menjadi generasi-generasi yang memiliki kebenaran, generasi yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik, yang sanggup menopang kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada WR. Terima kasih buat Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini. Biarkan hati kita, pemikiran kita, hanya Tuhan yang mengubahnya. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan, berilah yang terbaik. Karena setiap taburan yang baik pasti mendapatkan tuaian yang baik. Saya mohon yang bertugas maju ke depan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan rezeki bagi kami melalui setiap pekerjaan yang kami kerjakan, melalui setiap usaha yang kami lakukan. Kami tahu bahwa ini bukan karena kekuatan kami mampu bekerja, tetapi karena kekuatan yang dari Tuhan memampukan kami untuk kami bisa bekerja dan menikmati setiap berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami belajar memberikan sesuatu bagi Tuhan. Inilah hati kami, ini korban kami kepadamu Tuhan. Mungkin tidak seberapa Tuhan dengan pemberian Tuhan yang besar buat kami, tapi ini kami memberikannya dengan ketulusan hati kami Bapa. Biarlah setiap persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan khususnya di Cermai ini Bapa, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi dengan ketulusan hati, kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup mereka, dan mereka akan ditopang Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini, dan mereka akan berada dalam kemenangan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, silakan. Ada info sepekan untuk sepanjang seminggu ini, ya ke depan kita masih tetap akan mengadakan ibadah secara live streaming. Saya percaya ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang tidak melihat tempat. Bukan waktunya lagi kita melihat gedung gereja, tapi ketika kita beribadah dimanapun kita berada, baik di rumah, bersama dengan keluarga, ibadah hati yang tulus itu yang Tuhan inginkan. Makanya siapkan seluruh keluargamu, seluruh hatimu untuk tetap mencari Tuhan. Ya di rumah-rumah tetap persiapkan untuk kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ibadah kita tetap masih secara live streaming sesuai dengan himbauan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Mari sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami telah bersekutu bersama-sama dalam ibadah minggu. Kami percaya setiap kerinduan, ketulusan yang telah kami berikan pada saat ini boleh membuahkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pekerjaan Tuhan pada saat ini. Berkati pemuji, memberkati pemusik, memberkati soundman, memberkati multimedia, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan memberkati pelayan kolektan. Semuanya ada dalam kemurahan dan berkat-Nya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan sisa hidup kami ini hanya sebentar, tapi kami mau memberikan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kami semua dalam tangan Tuhan yang telah duduk diam di rumah masing-masing, belajar bersekutu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, baik setiap anak-anak-Mu yang ada di perumahan Cermai Indah, yang ada di Singgasana, yang ada di Apsari, yang ada di Green Cermai Tuhan, yang ada di Patra, Queen, Kepatihan, di Gresik Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Demikian juga dengan rekan-rekan kami yang ada di luar pulau Bapa di surga, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Rote Tuhan, bahkan yang di Singapura. Semuanya ada dalam kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, biarlah apa yang telah kami berikan, baik waktu kami, persembahan kami, apapun yang kami telah berikan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah, sumber pertolongan, akan campur tangan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak Syurga, terima kasih Tuhan. Waktunya untuk Tuhan memberi berkat buat kami semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada kesempatan saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Kiranya semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan.
Amin. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram mening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram mening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram mening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram mening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Ya, mari kita bersuka bersama-sama di dalam Tuhan, sebab Dialah sumber sukacita kita. Ya, berapa banyak di antara saudara yang bersuka cita pada malam hari ini?